Saudara Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang menghadiri buka bersama Nasdem menyebut meskipun berbeda koalisi persahabatan tetap terjalin. Namun Erlangga juga lempar sinyal terbuka dengan terbentuknya koalisi besar. Soal koalisi besar, Erlangga belum mau menyebut parpol dari poros mana yang akan bergabung. Erlangga berharap hubungan antara Nasdem dan Golkar yang tak memiliki sekat bisa terus terjalin meski saat ini berada di koalisi berbeda jelang pemilu. Dan ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar, dan antara kami tidak merasa ada sekat walaupun partainya sudah berbeda. Ya kalau koalisi sama-sama punya koalisi. Betul. Nah, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Ya tentu tadi salah satu wakil ketua umum dari P3 dan tentu partai KIB nanti akan membuat keputusannya sendiri. Demikian, koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai masih mungkin kehadiran Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di acara buka bersama Nasdem terkait penjajakan antar koalisi atau bahkan Erlangga sebagai salah satu kandidat cawapres Anies. Misalnya Erlangga Hartarto itu sangat mungkin diajak untuk menjadi bagian dari poros perubahan. Mungkin juga disorongkan untuk mendampingi Anies Baswedan. Karena beberapa waktu yang lalu ketika Nasdem berkunjung ke Golkar, keduanya terlibat saling senyum, saling hangat, dan keduanya saling menggoda untuk menjadi bagian dari poros mereka masing-masing. Kata Nasdem, sangat mungkin Golkar menjadi bagian dari perubahan. Kata Golkar, sangat mungkin Nasdem menjadi bagian dari koalisi Indonesia Bersatu. Apalagi kalau kita melihat pernyataan elit PKS dan Partai Demokrat, ada ketua umum partai politik yang mengincar posisi. Soal manuver Golkar mendorong wacana koalisi besar, kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bung Toto, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo. Iya, jadi Bung Toto, kalau kita lihat ya, selesai bukber dengan Nasdem, Erlangga kemudian ngomong lagi, tunggu tanggal mainnya koalisi besar. Bagaimana Anda membaca pernyataan itu? Ya, pertama sebenarnya kalau kita lihat, ini kan menunjukkan bagaimana masih cairnya peta koalisi. Kalau kita ibaratkan ini pertandingan sepak bola, bahkan belum selesai babak pertama ya, karena kalau kita bicara pendaftaran untuk Pilpres itu kan masih 7 bulan. Artinya apapun yang kita lihat dalam pertemuan-pertemuan sekarang sebetulnya itu masih belum bisa dikatakan sebagai koalisi yang permanen, dan itu yang menyebabkan kita tidak kaget akan melihat bagaimana across boundary ya, bagaimana masing-masing dari pemimpin koalisi, pemimpin partai akan datang bersilaturahmi kepada koalisi yang lain juga, termasuk apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi dari Pak Erlangga ini malah cenderung lebih banyak kepada pihak di luar KIB sebagai koalisi yang sudah dibentuknya, koalisi Indonesia Baru. Kalau kita lihat sebelum ini ada pertemuan dengan Caimin, bertukar sarung, sekarang dengan Surya Paloh datang. Ini minimal memperlihatkan menurut saya ada upaya dari Pak Erlangga untuk menaikkan bargaining dengan menunjukkan bahwa dia memegang peranan besar dalam percaturan politik. Dan mungkin dia menurut saya bukan sekedar ingin menjadi followers,